Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Agar lebih cepat memahami, kita akan membahas langsung kepada soalnya. Menentukan perkalian pecahan desimal dengan desimal. Di sini ada pecahan desimal 1,8 dikali dengan 2,15. 1,8 dikalikan dengan 2,15. 1,8 ini ada satu angka di belakang koma ya. Nah, yang 2,15 itu ada dua angka di belakang komanya. Nanti pengaruhnya akan di akhir ya. Sekarang kita kalikan. 8 kali 5 yaitu 40. 0 simpan 4. 1 kali 5, 5. Ditambah dengan 4, 9. Sekarang 8 kali 1, 8. 1 kali 1, 1. 8 kali 2, 16. 6, satunya naikkan. 1 kali 2, 2. Ditambah 1 jadi 3. Kita jumlahkan. 0 tidak temannya 0. 9 tambah 8, 17. 7 naikkan satunya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 6, 8. 8. Turun 3. Nah, sekarang menentukan komanya. 1,8 kan tadi ada satu angka di belakang koma. Yang 2,15 itu ada dua angka di belakang koma. Kalau kita jumlahkan ada 3 angka di belakang koma. Berarti kita hitung dari belakang. Ada 0, 7, 8. Berarti 3 angka dari belakang itu 8 ya. Menjadi komanya disimpan di depan 8. Nah, di sini ya. Jadi hasilnya yaitu 3,87. Kalau 0 yang di belakang itu berarti boleh ditulis, boleh juga tidak. Begitu. Kemudian menentukan perkalian bilangan bulat dengan pecahan campuran. Di sini ada contohnya 9 dikali 2 1/2. Itu berapa? Yuk kita kerjakan. 9 itu kan kalau dirubah ke dalam pecahan menjadi 9/1. Dikali, ya 2 1/2-nya kita rubah ke dalam pecahan biasa. Karena 2 1/2 ini adalah merupakan pecahan campuran. Bagaimana cara merubahnya? Ya, penyebutnya dikalikan dengan bilangan bulatnya. 2 dikali 2. Sama dengan berapa? 4. Kemudian ditambahkan dengan 1. 1 itu dengan pembilangnya. 2 kali 2, 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi bentuk pecahannya adalah 5/2. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal kalikan saja. 9 kali 5, 45. 1 kali 2, 2. Jadi hasilnya ada 45/2. Dia tidak sampai di sini. Kita harus sederhanakan. 45/2 itu bentuk sederhananya seperti apa? Artinya 45/2 itu 45 dibagi 2. Coba kita kerjakan ya. 45 dibagi 2. Satu angka kita ambil bisa? Bisa. Karena 4 lebih besar dari 2. Kita ambil satu angka dulu. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Kita kurangi. 4 kurang 4, 0. Tidak usah ditulis. Turunkan saja 5-nya. Nah, sekarang 5 bagi 2 itu berapa? 2 ya. Tidak boleh melebihi. Kalau 3 hasilnya 6. Jadi harus 2. Bahwa 2 kali 2 itu adalah 4. Kurangi. 5 kurang 4 itu 1. Jadi hasilnya adalah 22 1/2. 22 itu adalah hasil baginya. 22. Nah, ini hasil baginya. 1 ini adalah sisanya, naikkan ke pembilangnya. 2 ini adalah pembaginya atau penyebutnya. Ya, mengerti anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya. Menentukan pembagian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Contoh soalnya adalah 12 dibagi dengan 8/9. Kita rubah ya ke dalam pecahan. 12 itu sama dengan 12/1 dibagi 8/9.
kita kerjakan. 12/1, kalau pembagian itu tandanya nanti dibalik pembagian itu. Jadi nanti hasilnya 12/1 dikali. Nah, yang 8/9-nya harus dibalikan menjadi 9/8. Begini cara mengerjakannya ya. Kalau ada soal pembagian. Diulang ya. Jadi 12/1 dikali 9/8. Kalau udah seperti ini, ya tinggal kalikan. 12 dikali 9 dengan 1 dikali 8. Nah, hasilnya adalah 108/8. Setelah itu kita sederhanakan, rubah ke dalam pecahan campurannya. Artinya 108 dibagi dengan 8. 108 dibagi dengan 8. Satu angka tidak bisa karena 1 lebih kecil daripada 8. Berarti kita mencoba untuk mengambil dua angka. 10. 10 dapat bagi 8? Bisa, karena 10 lebih besar dari 8. 10 bagi 8 itu 1. 1 kali 8 sama dengan 8. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Nah, turunkan 8-nya yang sebelah dan menjadi 28. 28 dibagi 8 sama dengan 3. Kalau kali 4 lebih ya. Jadi harus dikali 3. 3 kali 8 itu 24. 28 dikurangi 24 sama dengan 4. Kita tuliskan bentuk pecahannya menjadi 13 4/8. Kalau kita lihat 4/8 ini masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan lagi menjadi 13 1/2. Dari mana 1/2? Karena 4 dibagi dengan 4, 8 dibagi dengan 4. Harus pembagiannya harus sama ya bilangannya. Kalau pembilangnya dibagi dengan 4, maka penyebutnya pun harus dibagi dengan 4. Seperti itu. 4 bagi 4, 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 13 1/2. Sekarang menentukan pembagian pecahan campuran dengan pecahan desimal. Contoh soalnya yaitu 21/5 dibagi dengan 0,4. Kita rubah pecahannya. Oke, 21/5 kalau pecahan biasanya menjadi 11/5. Dari mana? 5 kali 2, 10 ditambah dengan 1. Jadi 11. 11/5. Dibagi dengan 4/10. Dari mana 4/10 ini? Dari 0,4. Ada berapa angka di belakang komanya itu? Ada 1, berarti persepuluhan. Artinya 0,4 itu kalau dirubah ke pecahan biasa menjadi 4/10. Kalau sudah seperti ini, kita akan rubah menjadi bentuk perkaliannya. Karena mengerjakan pembagian itu menggunakan perkaliannya dan dibalik pecahannya. 11/5 dikali dengan 10/4. 11 kali 10, 110. 5 kali 4, 20. 110 dibagi dengan 20. Kalau kita lihat ini pecahannya ada 2 ya nolnya. Pembilangnya ada 0, penyebutnya ada 0. Ini kita bisa coret. Kalau pembilangnya dicoret, nolnya berarti yang penyebutnya pun harus kita coret. Agar memudahkan dalam menghitungnya ya. Menjadi 11/2. Untuk menyederhanakannya berarti kita rubah ke dalam pecahan campuran. Artinya 11 dibagi 2. 11 bagi 2. 11 bagi 2. 2 kali berapa yang isinya 11 atau yang paling mendekatinya? Berapa? 5. 5 kali 2 berapa? 10. Dikurangi 11 kurangi 10 sama dengan 1. Jadi hasilnya menjadi 5 1/2. Bagaimana? Paham? Kalau tidak paham, terus ulangi video ini ya. Kemudian menentukan pembagian pecahan dengan persen.
Sama saja sebetulnya, hanya kita harus bisa mengubah pecahan bentuknya menjadi pecahan. Contohnya yaitu 2/15 dibagi dengan 50%. 2/15 dibagi dengan 50/100. Persen itu artinya penyebutnya 100. Sebelum agar memudahkan, kita lihat yang 50/100-nya. Kita sederhanakan dahulu. Kalau kita lihat 50/100, 50 dibagi 50, 100 bagi 50. Bisa ya? Bisa. Harus dengan angka yang sama. Pembilangnya dibagi 50, 100-nya pun harus dibagi 50. Jadi bentuk sederhananya yaitu 50 dibagi 50 sama dengan 1. 100 dibagi 50 sama dengan 2. Nah, kita akan kerjakan, kita akan rubah ya yang 50/100-nya menjadi 2/15. Nah, sekarang dirubah bentuknya menjadi perkaliannya. Dikali 2/1. Ya, karena tadi kan 1/2 pecahannya. Karena ini sudah dikalikan, jadi pecahannya dibalik menjadi 2/1. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal kalikan saja. 2 kali 2, 4. 15 kali 1, 15. Ya, mudah kan? Mudah. Sekarang menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pecahan. Contoh, Paranto membeli 5 1/2 karung pupuk. Bayangkan ya oleh kalian. Ada 5 1/2 karung pupuk. Setiap karung beratnya 1/4 kuintal. Berapakah berat pupuk yang dibeli oleh Paratno? Kalau bentuk matematikanya menjadi 5 1/2 dikali dengan 1/4. Artinya ada 5 1/2 karung, setiap karung beratnya 1/4. Begitu. Yang pecahan campurannya kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. 5 1/2. Berarti kalau kita rubah ke pecahan biasa menjadi 2 kali 5, 10. 10 tambah 1, 11. 11/2 dikali dengan 1/4. Kemudian tinggal dikalikan saja ya. 11 kali 1, 11. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti menyederhanakannya yaitu dengan cara merubah menjadi pecahan campuran. 11/8 artinya 11 dibagi 8. Ya, 11 bagi 8, 1. 1 kali 8 sama dengan 8. 11 dikurangi 8 itu 3. Jadi, pecahannya yaitu menjadi 1/3/8. Satuannya kuintal. Jadi berat pupuk yang dibelinya yaitu 1/3/4 kuintal yang dibeli oleh Paratno ya. Kita lanjutkan. Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pecahan. Masih ya. Diketahui persegi panjang dengan luas 16 cm persegi. Jika panjangnya 6,4 cm, hitunglah lebar persegi panjang tersebut. Nah, bagaimana rumus persegi panjang? Luas sama dengan panjang dikali lebar. Jadi, kalau kita ingin mencari lebar, itu sama dengan luas dibagi dengan panjang. Luasnya berapa? 16. Panjangnya berapa? 6,4. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan. 16 itu berarti 16/1. Dibagi 6,4 berarti 64/10. Kenapa per 10? Karena ada satu angka di belakang koma. Ya,
Begitu. Kalau seperti ini bagaimana? Betul sekali, dirubah ke dalam bentuk perkalian ya. Dan pecahannya dibalik. 16/1 dikali 10/64. 16 dikali 10, 160/64. Bagaimana pecahan campurannya? Sebelah kiri kita lihat. 64 ya, 160 dibagi 64. 64 dikali berapa yang isinya 160 atau paling mendekatinya. Tapi tidak boleh lebih ya. Betul. Berapa? 2. 2 kali 64 itu adalah 128. 160 dikurangi 128. Hasilnya adalah 32. Nah, sekarang kita lihat lagi yang tadi pecahan yang sebelah kanannya yang di bawah. 160/64 itu sama dengan 232/64. Nah, kalau lihat pecahannya 32 dan 64 ini bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 32 menjadi 2, 1/2. 32 dibagi 32 itu 1, 64 dibagi 32 itu 2. Mudah ya? Masih menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pecahan ya. Ada soal lagi untuk latihan. Seorang pedagang memiliki 3 1/2 karung beras. Setiap karung berisi 10 kg beras. Pedagang tersebut ingin mengemas beras ke dalam kantong plastik. Jika setiap kantong plastik berisi 21/2 kilo beras, berapa banyak kantong plastik yang dibutuhkan? Nah, kalimat ini kalau kita rubah ke dalam kalimat matematika akan menjadi 3 1/2 dikali 10 dibagi 2 1/2 ya. Kita rubah pecahannya seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Berarti 3 1/2 itu pecahan biasanya 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. 7/2 dikali 10/1 dibagi dengan 5/2. Dari mana 5/2? 2 kali 2 ditambah dengan 1. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 5/2. Seperti yang tadi ya. Yuk kita kerjakan lagi. Kita satu-satu. Kita yang dikalikan dulu. Ya. 7 kali 10, 70. 2 kali 1, 2. 7/2 dibagi dengan 5/2. Kalau pembagian, ingat, dirubah bentuknya menjadi perkalian. Dan pecahannya dibalik. 70/2 dikali 2/5. 70 kali 2, 140. 2 kali 5, 10. 140 dibagi dengan 10 itu sama dengan 14. Ya, paham anak-anak? Nah, untuk soal latihannya mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada kesulitan, silahkan ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.